Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Saat ini kita akan belajar perintah-perintah menggambar di AutoCAD. Dalam menggambar 2D di AutoCAD, kita menggunakan toolbar Draw yang ada di ribbon panel di sini ada perintah-perintah menggambar seperti line, polyline, circle, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak perintah yang ada di toolbar Draw ini, mungkin saya akan menjelaskan beberapa saja yang sering digunakan dalam menggambar AutoCAD. Yang pertama itu ada perintah line. Sesuai dengan namanya, perintah line ini digunakan untuk menggambar garis. Lebih tepatnya, garis lurus, bukan garis melengkung. Garisnya itu bisa lurus vertikal atau lurus horizontal, atau juga bisa lurus miring ke arah lain. Cara menjalankan perintah line bisa dari ribbon panel di sini atau juga bisa dari command line. Untuk ini saya akan menjelaskannya menggunakan command line. Pertama kita aktifkan dulu perintahnya, kita ketik line atau shortcutnya L, kita spasi atau enter. Kemudian kita tentukan titik pertama dari garis yang akan kita buat. Menentukan titik ini kita bisa klik sembarang di workspace ini, atau juga bisa di titik referensi dari objek yang sudah ada sebelumnya. Di sini saya contohkan klik bebas di workspace ini. Selanjutnya setelah kita klik titik pertama, kita diminta tentukan titik berikutnya. Nanti titik pertama dan titik berikutnya akan menjadi sebuah garis. Saya contohkan, kita klik di sini. Kemudian misalnya kita klik di sini, garisnya kita klik di sini. Di bawah sini di command line sini kita diberi opsi mau menentukan titik berikutnya, atau di sini ada close, exit, undo. Close ini untuk menutup objek atau menghubungkan titik terakhir dan titik awal. Kalau exit ini kita keluar dari perintahnya, kita membatalkan perintahnya. Kalau undo ini kita membatalkan titik terakhir yang kita buat ini. Untuk memilih opsi ini kita bisa klik langsung di command line di sini, atau kita bisa ketik U untuk undo. Kita ketik U, kemudian kita spasi, maka titik yang terakhir itu dibatalkan. Kemudian untuk opsi close, kita pilih di close di sini, atau juga kita bisa ketik C, kemudian kita spasi atau enter, maka otomatis kita membuat garis dari titik terakhir ke titik awal ini. Berikutnya untuk opsi close, kita buat dulu garisnya. Untuk opsi exit ini contohnya di sini kita bisa pilih di command line sini, atau kita bisa mengetik X. Contoh kita ketik X, maka perintah lainnya sudah dihentikan. Kemudian saya contohkan membuat garis titik awalnya dimulai dari referensi objek yang sudah ada sebelumnya. Misalnya di sini ada sebuah garis, kemudian kita mau membuat garis dari titik terakhir atau titik tengah dari garis ini. Kita aktifkan dulu perintahnya, kita
kita ketik line atau shortcutnya L, kita spasi enter, kita spasi atau enter. Kemudian di sini kita arahkan kursornya ke ujung garis, nanti ada icon endpoint. Atau ingin membuat garis di titik tengah garis ini, kita bisa arahkan kursornya ke tengah, nanti ada icon midpoint. Setelah muncul titik referensinya, kita klik, kemudian kita buat garis sesuai yang kita inginkan. Untuk memunculkan titik referensinya seperti endpoint, midpoint, dan lain sebagainya, kita harus mengaktifkan dulu OSNAP yang ada di bawah sini. Kurang lebih seperti itu cara menggunakan perintah line. Baik, selanjutnya ada perintah circle. Perintah circle ini sesuai dengan namanya, ini digunakan untuk membuat lingkaran. Cara menjalankannya, perintah circle ini bisa dari ribbon panel di sini atau juga bisa melalui command line. Untuk ini saya contohkan melalui command line. Pertama, kita aktifkan dulu perintahnya dengan cara kita mengetik circle atau shortcutnya C, kemudian kita spasi atau enter, kemudian di command line di sini kita diminta menentukan titik senternya. Kita klik sembarang di workspace, kemudian di sini kita diminta mengisi radius dari lingkaran yang kita inginkan, atau bisa kita pilih diameter. Di sini pertama saya contohkan untuk radiusnya. Kita masukkan nilai radiusnya, misalnya radiusnya 10. Kita ketik 10, kemudian kita enter atau spasi. Maka lingkaran ini radiusnya 10. Kemudian untuk diameter sama seperti sebelumnya, kita aktifkan dulu perintah circle-nya, C spasi atau enter, kita klik center point-nya sembarang. Kemudian untuk diameter kita bisa pilih opsi diameter di sini, atau kita bisa ketik D. Misalnya kita ketik D, kemudian kita spasi, kemudian kita masukkan diameter circle yang kita inginkan. Ya, misalnya diameternya itu 15. Kita masukkan angka 15, kemudian kita enter atau spasi. Maka lingkaran ini dengan diameter 15. Baik, itu dia dua metode yang sering digunakan untuk perintah circle. Selanjutnya perintah rectangle. Sesuai dengan namanya, perintah ini digunakan untuk membuat objek persegi atau persegi panjang. Cara menjalankan perintah rectangle sama seperti perintah sebelumnya, bisa dari ribbon panel atau bisa juga melalui command line. Untuk ini saya akan menjelaskan melalui command line. Pertama, kita aktifkan dulu perintah rectangle dengan kita mengetik rectangle atau shortcutnya itu REC. Kemudian kita spasi atau enter. Kemudian untuk membuat persegi dan persegi panjang bebas tanpa menentukan dimensinya, kita cukup mengikuti perintah lanjutan yang ada di sini di command line di sini.
perintah lanjutan yang pertama itu kita diminta untuk menentukan titik sudut pertama. Misalnya kita klik di sini, kemudian perintah lanjutannya itu tentukan titik sudut berikutnya. Misalnya kita klik di sini, maka rektangelnya sudah jadi. Itu adalah cara membuat rectangle tanpa menentukan dimensinya. Selanjutnya, untuk membuat rectangle dengan menggunakan panjang dan lebar, untuk membuat rectangle dengan menentukan panjang dan lebar, kita bisa menggunakan dimension. Pertama, kita aktifkan dulu perintahnya. Kemudian kita klik titik pertama. Setelah itu di sini di command line di sini kita pilih opsi dimension, atau kita bisa ketik D, kemudian kita spasi atau enter. Setelah itu muncul perintah lanjutannya. Di sini kita diminta untuk menentukan panjang rectangle, misalnya kita ketik 20, kemudian kita enter atau spasi. Selanjutnya di sini kita diminta menentukan lebar rectangle, misalnya kita masukkan 30, kita ketik 30 dan kita enter dan spasi. Kemudian kita klik titik terakhir. Ini menentukan arah rectangle yang kita buat. Di sini saya contohkan, klik di sisi kanan atas dari titik pertama yang kita buat, seperti ini. Kita hitung panjangnya. Nah, seperti itu cara membuat rectangle. Selanjutnya ada perintah hatch. Perintah hatch digunakan untuk membuat arsiran. Cara menjalankan perintah hatch bisa dari ribbon panel di sini, atau bisa juga melalui command line. Untuk ini saya akan menjelaskannya melalui command line. Di sini saya ada objek gambar. Pertama kita aktifkan dulu perintahnya dengan cara kita mengetik hatch atau shortcutnya itu H, kemudian kita spasi atau enter. Kemudian di perintah lanjutan di sini kita diminta untuk pick internal point. Pick internal point ini kita kurang klik area yang akan kita kasih arsir. Contoh, saya klik di dalam kotak ini. Kita klik di sini, sudah muncul arsiran. Untuk mengganti pattern dari arsiran ini, kita bisa pilih di ribbon panel sini. Ini dia. Kita bisa memilih arsiran mana yang mau kita pilih. Di sini saya contohkan, saya pilih ANSI 31. Kemudian jika kita ingin mengubah jarak garis-garis arsiran ini kita bisa ubah di edge pattern scale. Di sini dia. Misalnya kita ubah jadi 10. Kita isi angka 10, kemudian kita enter atau spasi. Maka arsirannya ini garis-garisnya itu jadi lebih besar dari yang tadi. Kemudian angle di sini itu untuk mengubah arah arsiran, misalnya kita isi 90, kita enter, maka arah arsiran akan menjadi seperti ini. Kemudian kita close hatch creation,
maka hedge sudah jadi seperti ini. Kemudian teman-teman menggunakan AutoCAD Classic yang tidak ada ribbon panelnya, yang di sini kita bisa atur hedge-nya di setting. Saya contohkan, kita ketik selanjutnya ada perintah hedge. Perintah hedge digunakan untuk membuat arsiran. Cara menjalankan perintah hedge bisa dari ribbon panel di sini atau bisa juga melalui command line. Untuk ini saya akan menjelaskannya melalui command line. Di sini saya ada objek gambar. Pertama kita aktifkan dulu perintahnya dengan cara kita mengetik hedge atau shortcutnya itu H, kemudian kita spasi atau enter. Kemudian di perintah lanjutan di sini kita diminta untuk pick internal point. Pick internal point ini kita kurang klik area yang akan kita kasih arsir. Contoh, saya klik di dalam kotak ini. Kita klik di sini, sudah muncul arsiran. Untuk mengganti pattern dari arsiran ini, kita bisa pilih di ribbon panel sini. Ini dia. Kita bisa memilih arsiran mana yang mau kita pilih. Di sini saya contohkan, saya pilih ANSI 31. Kemudian jika kita ingin mengubah jarak garis-garis arsiran ini kita bisa ubah di Edge Pattern Scale. Di sini dia. Misalnya kita ubah jadi 10. Kita isi angka 10, kemudian kita enter atau spasi. Maka arsirannya ini garis-garisnya itu jadi lebih besar dari yang tadi. Kemudian angle di sini itu untuk mengubah arah arsiran. Misalnya kita isi 90, kita enter, maka arah arsiran akan menjadi seperti ini. Kemudian kita close hedge creation. Kemudian bagi teman-teman yang menggunakan AutoCAD Classic yang tidak ada ribbon panelnya, kita bisa atur hedge-nya di setting. Saya contohkan, kita ketik hedge atau shortcutnya H, kemudian kita spasi atau enter. Kemudian kita pilih area yang akan kita beri arsiran, misalnya sini. Kemudian kita pilih opsi settings yang ada di sini atau kita ketik T, kemudian kita enter atau spasi. Nah, di sini kita di kotak hedge and gradient ini seperti sebelumnya yang ada di ribbon panel, kita bisa mengganti patternnya ada di sini, kemudian kita bisa mengganti angle-nya yang di sini dan scale-nya. Kemudian berikutnya saya contohkan perbedaan metode select object dan pick internal point. Waktu kita jalankan perintah hedge dengan pick internal point, kita klik di area yang akan kita beri arsiran. Contohnya kita klik di sini, maka hasilnya seperti ini. Lingkarannya yang di tengah ini tidak terarsir. Kemudian selanjutnya kita jalankan perintah hedge dengan select object. Kita pilih option select object di sini atau kita bisa ketik S, kemudian kita spasi atau enter. Kita select object yang kotak ini, misalnya kita pilih,
kita close hatch creation. Di sini kita bisa melihat perbedaannya. Kalau kita select objek, yang kotak ini, lingkaran yang di tengah ini ikut terarsir. Kalau kita pick internal point, lingkaran yang ada di tengah sini tidak ikut terarsir. Baik, begitulah cara menjalankan perintah hatch. Dari sekian banyak perintah menggambar di toolbar draw ini, saya hanya akan membahas perintah line, rectangle, circle, dan hatch. Untuk lainnya, teman-teman bisa explore sendiri. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama.